Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah hadis yang diampu oleh Bapak Jen, perkenalkan saya Sebita Filbir dari kelas 2 KPIF ingin menyampaikan sedikit materi tentang pemahaman Islam, iman dan ihsan. Ada sebuah hadis dari Umar radhiyallahu anhu yang berbunyi, An Umar radhiyallahu anhu aydan qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه Muslim. Yang artinya, dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya Rasulullah SAW seraya berkata, Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, Islam adalah ketika engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kami semua heran. Dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang buruk maupun yang baik. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, ihsan adalah ketika engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan kejadiannya. Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seseorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan pengembala domba, kemudian berlomba-lomba orang meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah SAW bertanya,
Tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku atau Umar berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi kesimpulannya bahwa iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan melalui lisan dan dilakukan melalui amal perbuatan. Kemudian ihsan adalah cara bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar ibadah kita dilakukan dengan cara seolah kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika cara tersebut belum bisa kita lakukan, maka ibadah kita dilakukan dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti melihat dan mengetahui semua yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah hubungan antara Islam, iman, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Iman adalah keyakinan atau wujud dasar dari sebuah akidah. Kemudian pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya jalan untuk pendekatan kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempelajari ketiga ajaran tersebut, Islam, iman, dan ihsan, para ulama mengelompokkannya lewat 3 cabang ilmu pengetahuan. Rukun Islam berupa praktek amal lahiriah yang disusun dalam ilmu fikih, yaitu ilmu mengenai perbuatan amal lahiriah manusia sebagai hamba Allah. Kemudian untuk mempelajari iman, yaitu melalui ilmu tauhid atau teologi yang menjelaskan tentang pokok-pokok keyakinan. Kemudian yang terakhir, untuk mempelajari ihsan sebagai tata cara beribadah adalah bagian dari ilmu tasawuf. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.